True life is not fellowship, it's discipleship, it's not believing, it's life, it's not religion, it's kingdom. Salam kehidupan. Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa saat ini di dalam program Voice of Life Ministry, ibadah online. Mari sebelum kita mulaikan ibadah ini, kita sama-sama mengundang hadirat Tuhan menguasai kita, dan kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang manis ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu yang Engkau terus nyatakan hari lepas hari, waktu lepas waktu dalam kehidupan kami. Tolong kami semua Tuhan untuk mengerti Engkau, untuk semakin hari semakin mengenal Engkau dan diubahkan menjadi sama seperti-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus, Engkau memberkati acara ini, Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, hamba bejana-Mu Tuhan yang Engkau pakai untuk hormat kemuliaan-Mu. Berkati semua kekasih-kekasih yang menyaksikan acara ini, Engkau menjamah hatinya, menjamah seluruh kehidupannya, diubahkan menjadi seperti Engkau mau, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saat ini ada satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan kepada saudara. Saya mau berbicara tentang perubahan. Ya, kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Ini yang mau saya ambil, saya tekankan pada saat ini. Banyak orang menyangka, apalagi hari-hari ini, bahwa mereka merindukan untuk kembali, untuk berharap kapan keadaan menjadi sama seperti dulu. Kapan keadaan menjadi normal lagi. Tapi saat ini dengarkan, saya mau katakan pada saudara, keadaan tidak akan menjadi sama lagi. Kenapa? Karena memang itulah hakikat kehidupan kita ini, dipimpin terus masuk ke dalam satu perubahan, lepas satu perubahan. Dan Alkitab sendiri katakan, hendaklah kita ini berubah. Amin. Berubah. Saya ingat ada satu kisah tentang bangsa Israel. Waktu mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Mereka dibawa, dipersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka dipersiapkan untuk mewarisi apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu tanah perjanjian. Tapi kita mengerti prosesnya dalam mereka berjalan, ditulis dalam kitab Bilangan, itu ada waktu di mana mereka, Alkitab menulis dengan bahasa yang keras di situ. Ada sekelompok orang yang disebut dengan nama bangsa, maaf kata, bajingan. Dan mereka ini berkata ketika mereka rasa ada kesulitan di padang gurun, ketika mereka rasa ada kesesakan di padang gurun, lalu mereka berkata, seandainya kita masih di Mesir, seandainya kita masih hidup dahulu kala di mana kita menghadapi daging, di mana kita menghadapi sayur mayur, sawi segala macam, enaknya. Mereka lupa bahwa mereka sedang dibawa kepada satu perubahan oleh Tuhan. Betapa Israel ini bangsa yang dibawa berubah dengan luar biasa oleh Tuhan. Saudara bayangkan, itu bangsa yang sudah biasa hidup di tanah Mesir. Satu bangsa yang biasa hidup dengan kemewahan tanah Mesir, sekalipun mereka budak di sana. Satu bangsa yang biasa hidup dengan adat dan penyembahan cara Mesir. Tiba-tiba dalam satu malam dilepaskan Tuhan dari sana. Dan kalau kita baca Alkitab, maka kita mendapati seluruh kehidupannya, aspek kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Bahkan kalendernya diubahkan, cara nyembahnya, cara beribadahnya, hukum-hukumnya, semuanya baru diubahkan oleh Tuhan. Secara kita ada persamaan dengan bangsa Mesir itu ya.
Apa yang kita pikir, kita lihat nanti 10-15 tahun ke depan akan terjadi, tiba-tiba sudah ada di depan kita. Dan tiba-tiba kita dipaksa untuk pakai cara yang baru, cara hidup yang baru. Mau ndak mau harus berubah. Ya, sebab yang ndak berubah itu ndak bertahan. Ya, saya ingat ada satu teori dari Darwin yang katakan, bukan yang terkuat yang bertahan, bukan yang terpandai, not the strongest, not the smartest yang bertahan, tetapi yang bisa beradaptasi, yang bisa berubah, itu yang bertahan. Yang bisa berubah. Nah, tentu saya enggak ngajari kita untuk berubah seperti dunia, enggak. Tapi ada satu kebenaran di situ bahwa kalau kita mau bertahan, hari-hari ini saudara dan saya mau bertahan, kita harus berubah. Beradaptasi. Lah, beradaptasinya dengan apa? Tentu bukan dengan dunia. Tentu bukan keadaan biasa-biasa. Tapi kita beradaptasi dengan apa yang kita sembah. Tuhan sesembahan kita. Bukankah itu tujuan pengiringan kita akan Yesus? Bukankah itu tujuan dari keselamatan anugerah yang kita terima? Kasih karunia anugerah itu membawa kita kepada satu tujuan, menjadi serupa dengan Dia. Haleluya, saudara, saya ingat ada satu kekasih di dalam firman Tuhan yang dipaksa untuk berubah sebelum dia jadi bejana untuk menyatakan kasih Tuhan, memeliharakan hidup satu keluarga yang nantinya menjadi satu bangsa besar, yaitu Yusuf. Saya ingat bagaimana waktu dia ditangkap oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur kering. Saudara-saudaranya bersaksi, bukankah waktu itu kita lihat sangat pedih hatinya, sangat pahit hatinya. Yusuf sangat susah. Bayangkan anak yang terbiasa hidup dalam kemakmuran, yang biasa hidup dalam kemewahan, bajunya saja lain dengan baju saudaranya. Baju saudaranya punya baju dinas, Yusuf bajunya baju pelangi, jubahnya jubah warna-warni. Jubahnya, saya membayangkan jubah Yusuf itu panjang sehingga kulitnya tidak harus kepanasan seperti saudara-saudaranya. Dia tampil elok, ganteng gitu saudara. Tidak pernah sengsara. Dan dari keadaan yang sangat manja, sangat enak itu, tiba-tiba dipaksa Tuhan untuk dia berubah. Dia berubah. Tiba-tiba Yusuf masuk dalam perubahan. Saudara, saya bayangkan hari-hari pertama, hari-hari awal, waktu Yusuf masuk di dalam pasar budak. Waktu dia kemudian dipilih dan jalan masuk ke rumahnya Potifar. Saya bayangkan betapa dia tiap hari teriak. Mungkin ada 2 nama yang dia teriakkan. Satu nama Tuhan yang sembah. Satu lagi pasti dia panggil bapaknya, bukan? Dia panggil bapaknya, Bapak mana? Bapak kok tidak tolong aku? Dan saya barusan menemukan satu kenyataan. Ketika saya membaca kisah ini, Roh Kudus menyingkapkan kepada saya betapa pahit, betapa susah hati Yusuf. Saya bertanya-tanya nanti ketika Yusuf itu sudah diangkat oleh Firaun menjadi Perdana Menteri. Itu ada 7 tahun kelimpahan dia sebagai Perdana Menteri memerintah Mesir dengan segala kelimpahannya. Dan ada masuk 7 tahun dan sedang mulai masuk 7 tahun kelaparan. Paling tidak ada 8-10 tahun dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Sebelum akhirnya keluarganya datang kepada dia. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa dalam waktu itu dia tidak ingin cari papanya? Dia tidak ingin ngerti kabar bapaknya. Dia tidak ingin dengan usahanya, dengan pangkatnya. Dia punya segala power sekarang untuk cari papanya. Itu menjadi pertanyaan saya sampai kemudian Roh Kudus singkapkan. Saya bisa melihat, saya bisa merasakan betapa sedih, betapa pahitnya hati Yusuf ketika dia ada di dalam penjara, ketika dia sedang ada di rumah Firaun,
ketika dia diseret sebagai budak, dia terus teriak, Papa, Papa, kenapa engkau tidak cari aku, Bapak? Kenapa engkau tidak tolong aku, Bapak? Bapaknya orang yang sangat kaya. Bapaknya orang yang sangat berkuasa. Tapi dia harus hadapi kenyataan bahwa bapaknya tidak cari dia. Nantinya mungkin dia tahu bahwa bapaknya mengira dan yakin dia sudah mati dimakan binatang buas. Tapi hari itu dia tidak tahu. Hari itu waktu kesusahan dia tidak tahu kalau bapaknya tidak cari dia karena dianggap mati. Dia pikir bapaknya sudah tidak peduli dia lagi. Satu kenyataan yang tidak enak. Tapi puji Tuhan, kita bisa belajar dari seorang pahlawan Tuhan. Yusuf menerima keadaan itu. Dia beradaptasi dengan keadaan itu. Dan dia mulai belajar berubah. Di rumah Potifar, dia berubah. Kemampuan manajerial skill-nya diasah. Dan dia berubah. Sampai akhirnya singkat cerita kita melihat bagaimana Tuhan mengangkat dia menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bukan begitu saja. Saudara dan saya tahu kisahnya. Bagaimana ketika dia mulai nyaman di Firaun. Tuhan remukkan dia lagi. Tuhan banting dia lagi. Supaya dia semakin bisa cocok. Selaras. Seirama. Dengan apa yang Tuhan mau untuk terjadi. Saudara, itu kuncinya. Bukankah di True Life ini kita sering diajar standar kekudusan kita bukanlah moralitas. Standar kekudusan kita, perkenanan Tuhan atas kita, itu bukan antara baik dan jahat, tapi lebih dari itu. Tuhan berkata, Pastor Joshua seringkali katakan hal ini, kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Standar moral kita bukan baik dan jahat saja, tapi Tuhan katakan kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan saya kira itu berlaku untuk banyak hal. Saya ingat ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada tertulis dalam Yohanes 13, dan juga diulang dalam beberapa kali dalam Injil Yohanes ke-15. Yesus katakan, a new commandment, perintah baru aku berikan kepadamu. That you love one another. Kasihilah satu dengan yang lain. Ya, berkali-kali Yesus tekankan kembali dalam Yohanes 15. Perintah baru aku berikan kepadamu. Supaya engkau saling mengasihi. Ada belas kasihan yang Yesus wajibkan dalam tanda kutip. Ada dalam hidup saudara dan saya. Kita harus mengasihi. Kenapa? Dalam pasal 13 Yesus katakan. Ya. Kalau engkau saling mengasihi, ya, a new commandment I give unto you, that you love one another. By this shall all men know that you are my disciples. Yesus katakan dengan cara itu, kalau engkau mengasihi satu dengan yang lain, maka orang akan tahu bahwa engkau muridku. Kenapa? Karena gurunya mengasihi. Yesus bilang, seperti aku mengasihi kamu, kamu harus saling mengasihi. Dan kalau itu engkau lakukan, orang akan lihat bahwa engkau muridku. Saudara perhatikan. Yesus nggak bilang, kalau engkau lakukan mujizat, engkau muridku. Yesus nggak cuma ngomong, kalau engkau lakukan hal-hal yang luar biasa, engkau muridku. Tapi dengan tegas Yesus katakan, supaya orang melihat bahwa engkau muridku. Kapan? Ketika kita saling mengasihi. Ukurannya apa? Seperti dia mengasihi. Haleluya. Amin. Seperti dia mengasihi. Hal lain tentang kesetiaan. Tentang kesetiaan. Kita mau belajar jadi setia. Kenapa? Karena dia setia. Supaya aku cocok dengan dia. Banyak orang bisa ngomong, Tuhan, aku mau seirama dengan hatimu. Aku mau selaras dengan engkau. Tapi kenyataannya, banyak orang juga masih pakai apa yang dia mau, apa yang dia inginkan sendiri untuk melakukan kehidupannya. Tanpa satu kali pun dia mempertimbangkan, memperhitungkan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya.
Hari ini saya mau katakan kepada saudara, engkau berubah. Polanya, ukurannya adalah menjadi sama seperti Yesus. Dan adalah satu prestasi terbesar ketika Tuhan mendapati saudara dan saya ini berubah menjadi sama seperti Dia. Saya sedang berbicara tentang kesetiaan. Kitab Filipi pasal 2 katakan, hendaklah dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus. Walaupun dalam rupa Allah turun ke dalam dunia, menjadi manusia, dan bahkan menjadi rupa seorang hamba. Saudara perhatikan. Dan itu Tuhan di dalam kitab Filipi itu dikatakan di akhirnya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada Dia nama di atas segala nama. Amin. The name of names. Ya, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, segala yang di atas bumi, bahkan segala yang di bawah bumi. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Wow. Haleluya. Dan itulah patron kita. Itulah pola yang kita mesti ikuti. Setia. Saya bukan sedang ngomong setia itu artinya rajin, tekun. Itu cuma bagian kecilnya. Tekun, rajin, iya itu bagian kecil dari setia. Tapi kalau saudara baca dalam Alkitab, engkau akan mendapati ada satu kata setia yang luar biasa. Saya membaca justru di dalam kegagalannya Raja Saul. Di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-10 itu. Ya, dikisahkan bagaimana Saul mati. Coba bisa kita baca sebentar. 1 Tawarikh pasal yang ke-10. Iya. Ayat yang ke-13 kalau tidak salah. Coba. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Terima kasih. Ada 3 hal Tuhan katakan Saul mati. Karena tidak berpegang pada firman Tuhan, meminta petunjuk arwah. Dan saya mau kasih sorotan karena dia tidak setia. Waktu saya renungkan ini, saya bertanya apa tidak setianya Saul? Bukankah Saul yang melakukan perangnya Tuhan? Perang melawan musuh-musuhnya Israel. Bukankah Saul yang membebaskan orang-orang Israel dari cengkeram musuh-musuhnya? Bukankah Saul yang menghilangkan semua peramal, tukang telaah, pemanggil arwah, itu semua dihilangkan oleh Saul? Hal-hal yang Tuhan tidak senang dihilangkan oleh Saul. Tapi kenapa ditulis dalam Alkitab? Dia tidak setia. Saya menemukan bahwa Saul tidak menggenapi misi yang Tuhan berikan kepada dia. Not accomplish the mission. Saudara ingat ketika dia diberi tugas untuk melenyapkan bangsa Amalek. Dia diberi tugas oleh Tuhan untuk membunuh raja dan semua rakyatnya, semua lembu, kambing, sapinya. Kita melihat kisah itu bahwa dia menyisakan yang gemuk-gemuk. Dia menyisakan yang baik-baik dengan alasan yang rohani. Apa alasannya? Untuk beri persembahan kepada Tuhan. Awas, kita ini seringkali terjebak dengan alasan yang berohani. Kita berbuat sesuatu yang sebetulnya, dengarkan saya, bukan misi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Bukan misinya. Dia selamatkan Raja Agag. Dan nantinya memang dibunuh oleh Samuel. Tapi dia punya celah di situ. Not accomplish his mission. Saudara, waktu saya ingat saya pernah ada dalam satu retreat bersama dengan Pastor Joshua. Dan kemudian hal ini diberitakan kepada saya. Saya merasa waktu itu Tuhan tegur saya luar biasa. Dan saya merasa begitu banyak hal yang sudah saya lakukan.
Begitu banyak hal yang saya kira dulunya saya melayani. Begitu banyak hal yang saya pikir saya berbuat untuk Tuhan. Kemudian tiba-tiba tidak ada artinya. Karena ada satu misi yang Tuhan taruh dalam diri saya. Dan Tuhan tuntut itu untuk selesai. Saya membaca dalam Alkitab bagaimana Tuhan memuji Musa. Dan dikatakan Musa adalah orang yang setia dalam segenap rumah Tuhan. Nanti di kitab Ibrani diulangi lagi bahwa dia adalah orang yang setia di dalam segenap rumah Tuhan. Haleluya. Ketika saya membaca dalam Matius pasal yang ke-25, bagaimana Tuhan menghargai hamba-hambanya yang sudah menyelesaikan misinya. Entahkah itu misi dengan 5 talenta. Entahkah itu misi dengan 2 talenta. Maka apa yang terjadi, Tuhan menyambut mereka. Dan Tuhan berkata, sabaslah, berbahagialah hambaku yang setia. Engkau sudah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan engkau perkara yang besar. Lihat, di dalam Tuhan ada promosi, ada kenaikan jenjang, ada kenaikan karier. Lalu Tuhan katakan, marilah masuklah, dirayakan. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Orang-orang yang setia dirayakan di sorga. Haleluya. Orang-orang yang setia dapat perayaan yang dari Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari engkau penuh dengan perayaan ulang tahun, perayaan pernikahan. Tapi saya melayani desa. Dan satu kali ada satu kesempatan di mana ada satu jiwa yang baru bertobat. Dia datang sendiri ke gereja. Ya. Lalu ketika kami tahu, anak-anak muda tahu, anak muda yang datang, bahwa anak ini ulang tahun. Lalu istri saya bikin kue ulang tahun sederhana, dikasih lilin, lalu kita doa, kita rayakan selamat ulang tahun, kita doakan dan kita tiup lilinnya. Apa yang terjadi? Saya kira anak ini akan tersenyum, senang dan bilang terima kasih. Enggak. Ternyata dia nangis, saudara. Dia bilang, nangis. Saya enggak pernah dirayakan. Perhatikan itu. Saya enggak pernah dirayakan dan dia nangis. Yang tadinya saya pikir jadi perayaan senang, jadi tangis-tangisan haru. Kenapa? Karena saya baru nemui ada anak sudah SMP, tidak pernah dirayakan satu kali pun dalam hidupnya. Tidak pernah dia mengalami dirayakan ulang tahun. Nah, saudara, dengarkan saya, bahwa kalau kita setia menyelesaikan misi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, masing-masing kita punya misi kita, amin. Saudara mesti temukan, tanya Tuhan, apa misiku Tuhan? Apa panggilanku? Apa yang kau taruh dalam diriku Tuhan? Selesaikan. Dan kau akan mendapati dirimu dirayakan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Dirayakan oleh Tuhan. Saya sangat terinspirasi waktu satu kali membaca buku Rick Warren. Ya, tentang satu hamba Tuhan yang pulang dari pelayanan misi. Dia menghabiskan hidupnya di Afrika. Dan kemudian ketika dia pulang kembali ke Amerika, dia pikir dia akan disambut dengan meriah. Kebetulan dia satu kapal dengan waktu itu sedang senator Amerika yang kemudian nanti jadi presiden yang terkenal, JF Kennedy. Ya, dia satu kapal dengan itu. Dan waktu sampai di bawah, sampai di pelabuhan, dia melihat bahwa senator ini digelar karpet merah, disambut oleh banyak drum band, banyak orang mengeluk-elukkan dia, tebaran bunga di mana-mana. Dalam hatinya dia pikir, nanti aku disambut lebih meriah dari senator itu. Kenapa? Karena aku memberikan hidupku, bahkan anakku mati di sana di Afrika selama aku misi pelayanan. Tapi dia tunggu. Ternyata tidak datang. Tidak ada satu orang pun yang datang untuk menyambut dia. Padahal sebelum berangkat, sebelum dia mau pulang, dia sudah surati gereja asal dia diutus untuk menyambut dia, untuk welcoming dia kalau dia datang. Tapi nyatanya tidak ada satu orang pun yang menyambut dia. Seluruh penumpang turun dari kapal. Sampai hanya dia sendiri ada di atas kapal. Dan dia mulai
mulai tertegun, dia mulai susah. Dia pikir aku melayani Tuhan seumur hidupku. Dan sekarang waktu aku pulang, tidak ada satu orang pun menyambut aku. Dia mulai terjatuh di tangga itu, saudara, pegangan di pegangannya kapal itu, dan dia mulai nangis di sana. Sampai tiba-tiba ketika dia menangis, dia rasakan ada satu tangan mengangkat dia. Satu tangan yang membuat dia berdiri, dan tangan itu berkata, orang yang punya tangan itu berkata kepada hamba Tuhan ini, ya, jangan susah. Jangan susah. You are not home yet. Kamu belum sampai di rumah. Kamu belum pulang. Nanti kalau kamu pulang, kamu dirayakan. Dan dia tangkap kenyataan ini, malaikat Tuhan. Ini Tuhan. Dia kembali hatinya bersuka cita. Dia tidak jadi susah. Dia turun. Dan gak lama setelah peristiwa itu dia mati. Waktu matinya orang lihat mayatnya begitu tersenyum. Ya, begitu damai. Begitu so peaceful, saudaraku. Dan orang tahu ini sedang dirayakan di sorga. Amin. Ini sedang dirayakan di sorga. Nah, saudara, saat ini saya mau katakan kepada saudara, kita mesti berubah. Kita mesti beradaptasi. Dengan apa? Dengan Sang Pencipta kita. Kita cinta apa yang Dia cinta. Kita nafsu apa yang Dia nafsu. Sebaliknya kita benci apa yang Dia benci. Bukankah di kitab Wahyu ditulis, ada orang-orang yang Tuhan marah. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak benci apa yang Tuhan benci. Karena jemaat itu tidak senang. Mereka bahkan merangkul, bahkan senang dengan apa yang Tuhan benci. Dan saat ini saya mau katakan pada saudara, kalau engkau mau berubah, beradaptasi dengan Dia, saya yakin segala janjinya dipenuhi dalam hidup saudara. Firman Tuhan katakan, orang yang diam dalam lindungan yang Maha Kudus. Yang diam dalam lindungan yang Maha Kudus. Pemazmur tanya, siapa yang bisa tinggal di dalam kemahmu? Ini saya mau katakan, kalau engkau seperti Dia, kalau engkau berubah seperti Dia, engkau beradaptasi. Saudara, jangan mikir kapan keadaan berubah seperti dulu lagi. Kapan hari-hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedang terpuruk usahamu, sedang menghadapi masalah keuanganmu. Saya katakan berubah, beradaptasi, minta Yesus memenuhkan kehidupan. Sebab dalam Hosea pasal yang keempat dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Dalam pasal 6 ayat yang ketiga katakan, marilah kita sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Allah. Saudara tidak bisa beradaptasi, tidak bisa jadi serupa dengan Tuhan kalau engkau tidak kenal Tuhan. Omong kosong. Engkau harus kenal Dia supaya engkau jadi bisa serupa seperti Dia. Engkau ngerti kalau keadaan seperti ini, apa yang Dia akan lakukan. What will Jesus do? Dalam keadaan seperti ini, engkau bisa ngerti kalau apa? Kalau engkau kenal Dia. Makanya kitab Hosea katakan, marilah kita bersungguh-sungguh mengenal Dia. Maka dalam Hosea 6 ayat 3 dikatakan, Ia akan muncul seperti fajar. Haleluya. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang merasa hari-hari ini adalah hari-hari yang kelam, hari-hari yang susah, hari-hari yang gelap. Tapi Alkitab janjikan, firman Tuhan janjikan, kalau engkau berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, maka Dia akan muncul seperti fajar. Dan Dia akan datang seperti hujan. Mengairi awal musim, akhir musim. Seperti hujan yang menyejukkan seluruh kehidupanmu. Menyejukkan seluruh ekonomimu. Menyejukkan seluruh keluargamu. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini berduka, sedang susah atau kepikiran. Karena ada anggota keluargamu yang kena terpapar virus ini dan menjadi korban dari virus ini. Tapi dengarkan saya, janji Tuhan itu ya dan amin. Cari Dia, kejar Dia, maka firman-Nya, janjinya tergenapi. Dia akan muncul seperti fajar. Kesusahan boleh datang, tapi jangan pernah patah harapan.
Terima perubahan. Terima perubahan, beradaptasilah. Dan berubahlah di dalam kasih karunia dan pimpinan Roh Kudus. Saya yakin percaya, janji Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin, tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua Tuhan Yesus, untuk dapat berubah, beradaptasi menjadi seperti Engkau saja Tuhan. Berubah seperti Engkau saja. Dan biar janji-Mu ya dan amin tergenapi dalam hidup kami. Fajar akan terbit dalam hidup kami. Hujan berkat-Mu, hujan pertolongan, hujan kebaikan-Mu terjadi dalam hidup kami. Seperti Engkau mengubahkan Yusuf dari seorang yang manja menjadi satu bejana-Mu yang menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tidak hanya untuk keluarganya, tetapi bagi bangsa Mesir, bagi banyak bangsa. Engkau mengubahkan dia melalui satu proses permuaan. Dia berubah untuk menjadi bejana-Mu yang indah. Kami sediakan diri kami hari-hari ini Tuhan. Beracaralah dengan kami. Ubahkan kami. Ubahkan kami, remukkan kami Tuhan. Paksa kami. Seret daging kami Tuhan. Paksa kami supaya kami jadi berkenan kepadamu, cocok dengan apa yang Engkau mau terjadi dalam hidup kami, menjadi seperti Engkau. Dan firman-Mu digenapi, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkati seluruh tim, memberkati seluruh pelayanan Fall Ministry ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.